Datang konsultasi dengan pihak polisi Polda Metro Jaya untuk melaporkan saudara Anies Baswedan. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu menyatakan bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil laporan. Bawaslu memutuskan untuk menjadikan sebagai informasi awal untuk ditelusuri lebih lanjut pada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusivitas pelaksanaan pemilihan umum. Setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara, tidak menggunakan politisasi saran, baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan. Kalau berita sudah sampai besar seperti ini, tapi saya tidak ingin tahu juga pembicaraan itu pada tingkat apa dengan siapa. Tapi saya sendiri ketemu dengan ketua-ketua partai itu berdua, dengan Pak Zulkifli saya ketemu, dengan Pak Erlangga ketemu, dengan Pak Soeharto Monarfa ketemu gitu ya. Biar aku ada isu-isu begitu. Jadi sangat mungkin dan orang yang khawatir dengan penundaan ini melihat itu, fakta itu bahwa ada kekuatan yang sangat besar melampaui 2/3 untuk memenangkan amandemen kalau dilakukan. Saya sebagai pemerintah sudah ditugaskan oleh Presiden mengumumkan dan memastikan bahwa pemilu 2014 itu akan berjalan. Bahwa mereka ketemu atau berembuk di luar saya itu kan tidak apa-apa juga ya. Di dalam tatip dan MPR dan juga dalam undang-undang Susduk itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melakukan perubahan itu. Kalau ada sepertiga, ya kira-kira 228 orang mengajukan usul kepada pimpinan, pimpinan terima. Amat sangat mungkin, kenapa tidak? Itu kan politik gitu ya. Tetapi maksud saya tidak ada di arena itu. Saya tidak ada di arena itu karena saya kan ada di dalam mengamati. Tetapi setidaknya apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu bisa membantu kami PKB untuk meyakinkan kepada rakyat gitu. Karena PKB mengusulkan penundaan pemilu. Belum tentu sama dengan apa yang akan disampaikan kemudian. Apalagi kalau ada kesepakatan atas currency. Saya sering menyebutkan currency, nilai tukarnya itu disepakati, biasanya bisa jadi akan terjadi perubahan-perubahan gitu, asal ada kesepakatan currency. Dilaporkan ke Bawaslu, Anies dan Nasdem dituding curi start kampanye. Safari politik Anies Baswedan yang telah dideklarasikan Nasdem sebagai bakal capres dinilai sebagai tindakan curi start. Hal ini termuat dalam laporan aktivis Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi yang melaporkan Anies ke Badan Pengawas Pemilu RI, Rabu 7 Desember. Alhamdulillah, bukti berkas 3 rangkap sudah lengkap dan sudah kami serahkan, ujar Koordinator APCD Husni Jabal dalam keterangan tertulis Kamis 8 Desember. Dia menyatakan laporannya ke Bawaslu RI sebagai bentuk hak warga negara yang dilindungi undang-undang untuk berkontribusi dalam menjaga marwah jalannya pemilu yang sehat, aman, dan damai. Maka dari itu Husni memastikan laporannya dimasukkan ke Bawaslu sudah didaftarkan dalam formulir B1 agar dugaan colong start kampanye bisa segera ditindaklanjuti. Sangat mengkhawatirkan jika ini dibiarkan, maka akan jadi presiden buruk bagi demokrasi di negeri kita, tuturnya. Dikatakannya Bawaslu sebagai institusi penyelidik dan penindak pelanggaran dalam pemilu 2024 harus berani menegakkan hukum yang berlaku. Sehingga dia mendorong agar kegiatan safari politik Anies yang difasilitasi Partai Nasdem ke berbagai daerah dinilai sebagai aktivitas kampanye di luar jadwal dan tahapan yang telah ditentukan KPU RI. Bawaslu harus bertindak dengan mengusutnya, cari formula atau metode agar masalah ini tidak terulang. Apa yang dilakukan Anies dan Nasdem bisa menimbulkan kecemburuan kandidat capres, caleg, dan partai lain. Demikian Husni menambahkan. Suhu politik memanas. Bamsud sarankan pelaksanaan pemilu 2024 dipikir lagi. Ketua MPR Bambang Susatyo menilai penyelenggaraan pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. Sebab dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara. Tentu kita juga masih menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama hingga pasca penyelenggaraan pemilu. Kata Bambang dalam tayangan YouTube,
Poltreking Indonesia Kamis 8 Desember. Pria yang akrab disapa Bamsud itu juga mengungkapkan faktor lainnya soal pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Ia kemudian menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, ia juga khawatir akan adanya ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan. Nah, ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya pemilu 2024 tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya, ungkap Bamsud. Lebih lanjut, Bamsud juga merespons hasil survei Poltreking Indonesia terkini yang menunjukkan hasil positif tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Adapun hasil survei menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin naik. Survei Poltreking Indonesia November 2022 menyebut angka 73,2% sebagai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua, kata Bamsud. Adapun Presiden Joko Widodo kerap merespon soal adanya wacana penundaan pemilu 2024 maupun jabatan Presiden 3 periode. Pada Maret 2022, Presiden mengajak seluruh pihak termasuk dirinya untuk tunduk, taat, dan patuh pada Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan Jokowi merespon munculnya ide untuk menunda pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden. Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi, kata Jokowi di Istana Bogor Jumat 4 Maret, dikutip dari Kompas.id edisi Sabtu 5 Maret. Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Ia merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya. Kalau ada yang usulkan itu, ada 3 motif menurut saya: ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja, kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 2 Desember.